Kata pengantar penulis, segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, lalu menjadikan beliau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah dengan izin-Nya. Beliau adalah pelita dan penerang, teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau, kerabat dan para sahabat serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Wabad. Kepuasan dan kegembiraan menyelimuti hati tatkala Rabithah Al-Alam Al-Islami mengumumkan kompetisi ilmiah internasional untuk mempersembahkan penelitian terbaik dengan tema Sirah Nabawiyah beribu-ribu kesejahteraan, keselamatan, dan penghormatan. Semoga tercurahkan kepada beliau setelah diselenggarakannya Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal 1396 Hijriah. Hal ini tentu saja menggugah semangat para penulis, sekaligus menjadi konsentrasi pikir mereka. Saya melihat kegiatan ini bernilai tinggi, yang mungkin sulit saya gambarkan secara pasti. Jika kita memperhatikan sirah Nabawiyah dan keteladanan beliau, maka akan kita dapatkan bahwa sirah beliau merupakan satu-satunya sumber yang memancarkan kehidupan dunia Islam dan kebahagiaan masyarakat manusia. Menjadi kegembiraan dan keberuntungan bagi saya bisa ikut andil dalam lomba ini. Meski apalah artinya diri saya, sehingga berani melontarkan seberkas sinar terhadap kehidupan pemimpin orang-orang terdahulu. Dan kemudian, Rasulullah. Saya hanyalah seorang manusia yang melihat dirinya merasa sangat bahagia dan beruntung, karena bisa mengambil dari sinar beliau agar tidak senantiasa terbelenggu kegelapan, agar tetap bisa hidup dan mati sebagai bagian dari umat beliau. Lalu Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya melalui syafaat beliau. Prinsip penulisan buku ini selain aturan yang telah ditetapkan oleh Rabithah, bahwa saya memutuskan untuk menulis penelitian yang sedang-sedang saja tidak terlalu panjang dan bertele-tele yang akhirnya hanya memancing kebosanan, namun juga tidak terlalu pendek hingga terkesan tidak logis. Tetapi saya melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai referensi, dalam menuturkan berbagai peristiwa yang sepertinya sulit untuk disatukan dan disamakan. Untuk itu, saya berupaya mendalami manakah yang lebih kuat riwayatnya, lalu mengambil yang lebih kuat setelah melakukan penelitian yang mendalam dan memverifikasinya. Hanya saja saya tidak terlalu banyak menyertakan dalil-dalil karena hal itu memakan banyak tempat. Terkait diterima atau tidaknya suatu riwayat, saya mengambilnya dari para imam yang terpercaya, dan saya percaya kepada keputusan mereka dalam persoalan syahih, hasan, maupun dhaif. Sebab saya sendiri tidak punya waktu yang cukup untuk mendalami persoalan ini. Di beberapa tempat saya menyertakan dalil-dalil yang diperlukan dan membahas manakah yang lebih kuat. Hal ini saya cantumkan ketika saya merasa bahwa di bagian tersebut bisa jadi pembaca buku ini akan menemukan sesuatu yang berbeda. Atau ketika saya merasa bahwa sepertinya bagian itu berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada saya. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Engkaulah pemilik arsy yang agung. 24 Rajab 1396 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 1976 Masehi. Tertanda Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Like and subscribe.